Shalom, perkenalkan, nama saya Cindy Indriani Adu, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan kimia, kelas B semester 4, dengan NIM 19010600014. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari Kimia Anorganik 2 mengenai logam golongan 11. Nah, di mana logam golongan 11 ini terdiri dari tembaga, perak, dan emas. Nah, karena tembaga, perak, dan emas ini merupakan bahan utama untuk pembuatan mata uang logam, maka ada 4 alasan utama, yaitu yang pertama, ketiga logam ini terdapat langsung sebagai logamnya. Kemudian, ketiganya bersifat dapat ditempa sehingga mudah dibentuk sebagai desain yang dikehendaki. Selain itu juga ketiganya bersifat tidak reaktif secara kimiawi dan menjadi sangat berharga khususnya karena kelimpahan yang sangat jarang untuk perak dan emas. Kemudian kelimpahan dari ketiga unsur ini dalam kerak bumi. Nah, yang pertama adalah tembaga. Nah, di mana tembaga adalah salah satu unsur logam yang dimana berbentuk kristal dengan warna kemerahan dan nama kimianya cuprum, dimana dilambangkan dengan Cu. Nah, logam ini juga disebut dengan koper. Kemudian, tembaga merupakan logam transisi, dimana golongan 1B yang memiliki nomor atom 29 dan berat atomnya adalah 63,55 gram per mol. Di alam, tembaga ini banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Kemudian, ada sifat kimia dari logam tembaga ini, yaitu yang pertama kita lihat bahwa tembaga ini merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Artinya tidak mudah korosi. Kemudian, ketika pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh satu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basah, CuOH2CO3. Nah, ketika pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan ketika pada suhu yang lebih tinggi, di mana sekitar 1000 derajat Celcius, maka terbentuk tembaga satu oksida yang berwarna merah. Kalau tadi, ketika suhunya tidak sangat tinggi berarti berwarna hitam, tapi ketika tinggi berwarna merah. Nah, sifat lainnya juga adalah tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4-NZ. Tetapi HCl pekat dan mendidih menyerang logam tembaga, kemudian membebaskan gas hidrogen. Berikut adalah tembaga tidak bereaksi dengan alkali, tetapi di mana tembaga ini larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks. Kemudian, tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida. Nah, yang berikut adalah ekstraksi tembaga dari kalkopirit. Nah, di mana metode yang digunakan untuk mengekstraksi tembaga dari bijinya ini tergantung dari sifat alami dari biji. Biji sulfida seperti kalkopirit ini dapat diubah menjadi tembaga, yaitu dengan menggunakan metode berbeda dari biji silikat, karbonat, ataupun sulfat. Nah, kalkopirit ini adalah salah satu biji sulfida tembaga dengan rumus CuFeS2,
di mana hanya sedikit mengandung tembaga dan harus dipekatkan, misalnya dengan flotasi buih. Nah, penjelasan flotasi buih merupakan salah satu cara pemekatan dalam ekstraksi. Biji yang terpekatkan dipanaskan dengan silikon dioksida dan oksigen pada tanur. Kemudian ion tembaga 2 pada kalkopirit direduksi menjadi tembaga 1 sulfida dan direduksi lebih jauh pada tahap akhir. Kemudian besi dalam kalkopirit diubah menjadi besi 2 silikat yang dimana akan dibuang. Nah, sebagian besar belerang dalam kalkopirit berubah menjadi gas belerang oksida. Senyawa tersebut digunakan untuk membuat asam sulfat melalui proses kontak. Nah, proses yang terjadi yaitu 2CO2FeS tambah 2SiO2 tambah 4O2 menghasilkan CO2S tambah 2FeSiO3 ditambah 3SO2. Nah, tembaga 1 sulfida yang dihasilkan selanjutnya akan diubah menjadi tembaga dengan bantuan oksigen. Nah, yang berikut adalah pemurnian dari tembaga. Tembaga yang dihasilkan melalui ekstraksi dari biji sulfida masih belum murni. Pertama, tembaga tersebut dibersihkan dari belerang yang tersisa, kemudian dipasang sebagai anoda untuk tujuan pemurnian dengan elektrolisis. Nah, pemurnian yang menggunakan elektrolit tembaga 2 sulfat, tembaga kotor sebagai anoda, dan batang tembaga murni sebagai katoda. Diagramnya dapat kita lihat pada gambar, nah di mana pada katoda, ion tembaga 2 diubah menjadi tembaga, yaitu CO2 plus tambah 2 elektron min menghasilkan CO solid. Kemudian pada anoda tembaga diubah menjadi larutan sebagai ion tembaga 2, yaitu CO solid menghasilkan CO2 plus tambah 2 elektron min. Nah, pengotor pada anoda ini akan terlucuti menjadi lumpur anoda, sedangkan katodanya akan habis menjadi ion tembaga 2 yang selanjutnya akan diubah menjadi tembaga murni pada anoda. Kita masuk pada logam berikut yaitu perak, di mana perak muncul secara alami dalam biji-biji argentit dan horn silver. Biji-biji timah, tembaga, emas, dan perunggu nikel merupakan sumber-sumber penting untuk menambang perak. Di dunia belahan barat, Meksiko, Kanada, Peru, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara penghasil perak. Perak juga dapat diambil dalam proses pemurnian tembaga secara elektrolisis, di mana perak yang dijual secara komersial mengandung setidaknya 99,9% perak. Perak murni dengan kandungan 99,99 juga tersedia secara komersial. Nah, perak murni memiliki warna putih yang terang. Unsur ini sedikit lebih keras dibanding emas dan sangat lunak dan mudah dibentuk, terkalahkan hanya oleh emas dan mungkin palladium. Perak murni memiliki konduktivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi di antara semua logam dan memiliki resistansi kontak yang sangat kecil. Nah, elemen ini sangat stabil di udara murni dan air, tetapi akan ternoda ketika diekspos pada ozon, hidrogen sulfida atau udara yang mengandung belerang. Yang berikut adalah emas. Nah, emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan bumi. Nah, mineral emas ini terdiri dari emas natif, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Emas digunakan sebagai standar keuangan, perhiasan, dan elektrolit. Baik, demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai logam golongan 11 yaitu tembaga, perak, dan emas. Terima kasih. Shalom.